Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Atma, senang sekali kami bisa menyapa kembali sahabat Atma semua dalam program Otista, obrolan dan tips seputar kesehatan jiwa. Pada kesempatan kali ini bersama saya Nadia, apoteker klinis di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, akan menemani sahabat Atma semua berbicara tentang inovasi dari instalasi farmasi, yaitu temu kerabat, teratur konsumsi obat dengan kartu pengingat minum obat. Tentunya saya sekarang ini tidak sendiri, sudah ditemani bersama rekan saya, apoteker Ika. Halo Mbak Ika. Iya, halo Mbak Nadia. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, mungkin bisa perkenalkan diri dulu Mbak Ika. Oke, baik. Halo sahabat Atma, perkenalkan saya Ika, apoteker ahli pertama dari instalasi farmasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda. Baik. Oke sahabat Atma, tema kita pada hari ini adalah tentang temu kerabat. Nah, mungkin sudah pernah dengar apa itu temu kerabat atau baru mendengar apa itu temu kerabat. Nah, bagi yang baru mendengar mungkin penasaran nih, apa sih itu temu kerabat? Nah, hari ini bakalan kita kupas tuntas ya bersama narasumber kita, apoteker Ika. Silakan apoteker Ika, mungkin apa sih itu temu kerabat? Baik, sahabat Atma, jadi temu kerabat atau teratur mengkonsumsi obat dengan kartu pengingat minum obat ini adalah inovasi dari instalasi farmasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda. Jadi dalam inovasi ini kami membuat suatu produk, yaitu berupa kartu pengingat minum obat yang kami bagikan kepada pasien ataupun kepada keluarga pasien, khususnya pada pasien rawat jalan di apotek atau instalasi farmasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda ini. Nah, kalau dari nama temu kerabatnya sendiri, kenapa kami memilih nama tersebut nih Mbak Nadia ya? Jadi kami tuh berharapnya temu kerabat. Nah, artinya kami berharap pasien ini nanti dapat menganggap obat ini sebagai kerabat mereka, sehingga kan nanti ya mereka bisa akrab lah dengan obat dan pada akhirnya bisa patuh, bisa suka meminum obat seperti bertemu dengan kerabat mereka sendiri seperti itu. Luar biasa ya inovasinya dan ada nilai kedekatannya gitu dengan pasien gitu ya. Nah, kalau idenya sendiri boleh tahu dari mana gitu Mbak Ika bisa dapat temu kerabat ini? Ide awalnya berarti iya. Nah, jadi sebenarnya sih ini tuh berawal dari pengamatan kita juga pada saat melakukan pelayanan khususnya pada pasien-pasien rawat jalan. Jadi pasien rawat jalan kita di instalasi farmasi Rumah Sakit Atma Husada Mahakam ini itu adalah pasien-pasien yang menjalani atau mendapatkan pengobatan kronis Mbak Nadia. Jadi pengobatan kronis artinya kan pasien kita ini pengobatannya itu jangka panjang. Betul. Nah, di pasien rawat jalan kita ini juga sekali mendapatkan obat itu dokter pastinya akan meresepkan untuk penggunaan 1 bulan. Dan pada beberapa pasien juga tentunya mendapatkan obat lebih dari 1. Nah, dari pengamatan kami di sini pada beberapa pasien ini jadi ada yang melewatkan waktu kunjungan. Jadi artinya mereka yang mendapatkan jadwal kontrol setiap bulannya, misalkan katakanlah di tanggal 5 setiap bulannya. Nah, itu nanti Januari dia datang, Februari datang, tiba-tiba Maret nggak datang, April nggak datang, kemudian tiba-tiba Mei datang lagi. Atau yang biasanya seharusnya datangnya di setiap tanggal 5, tiba-tiba nanti tanggal 20 baru datang. Nah, itu kan artinya ada indikasi bahwa pasien ini tidak teratur minum obatnya, katakanlah seperti itu. Entah itu karena mereka memang merasa jenuh karena pengobatan yang panjang, atau memang mereka tidak sadar dalam artian ini aku merasa baik-baik aja kok, jadi aku nggak minum obat. Mungkin ada pemikiran yang seperti itu, atau mungkin ada yang minum obatnya tuh didampingi oleh lebih dari 1 orang keluarga, sehingga mungkin ketika sang kakak ini mungkin pergi bekerja, kemudian digantikan oleh pamannya atau bibinya. Nah, yang pendamping selanjutnya ini kan mungkin
ragu gitu kan, ini sudah dikasih obat atau belum ya. Nah akhirnya terlewat begitu saja waktu minum obatnya. Jadi dari pengamatan yang seperti itu, dari hasil konseling kita juga dengan pasien, kemudian dari rekapan rekam medis pasien juga, dari situ kita tahu nih bahwa ternyata pasien kita ini butuh sesuatu seperti itu untuk meningkatkan kesadaran pasien dan keluarga pasien tentang betapa pentingnya minum obat itu secara teratur dan kontrol ke rumah sakit, ke dokter itu juga secara teratur seperti itu. Oh, seperti itu ya. Berarti karena kunjungan pasien yang tadi tidak teratur, Betul. Kemudian pendamping minum obat dari keluarga pasien juga yang tidak hanya satu macam gitu ya. Iya, jadi betul. tercetuslah ide untuk membuat inovasi temu kerabat ini ya Mbak Ika Iya, ya. betul sekali. Kalau untuk kegunaannya sendiri jadinya apa ya temu kerabat ini ya? Nah, jadi dengan adanya inovasi temu kerabat ini, itu kan kita tadi seperti yang saya katakan tadi, kita membuatkan suatu alat bantu nih Mbak Nadia. Ini saya tunjukkan aja deh sekarang nih. Nah, jadi kita membuatkan sebuah kartu nih. Jadi kartu ini, dengan adanya kartu ini, kita tuh berharap pada saat pasien itu di rumah, itu baik pasiennya sendiri ataupun keluarga pasien sebagai pendamping minum obat itu dapat mencatat setiap kali pasien itu meminum obat. Jadi kartu ini kita harapkan itu dapat sebagai alat bantu untuk keluarga itu memonitor waktu minum obatnya pasien, sehingga dengan demikian angka kepatuhan minum obat bagi pasien itu juga meningkat, sehingga dalam jangka panjang tentunya kita juga berharap selama pasien itu menjalani rawat jalan atau pasien itu di rumah, dia juga kesehatannya itu menjadi lebih stabil. Seperti itu Mbak Nadia. Oh, seperti luar biasa ya. Kemudian ini kan inovasi ya. Sudah berapa lama ini inovasinya berjalan? Kalau untuk inovasi temu kerabat sendiri ini, alhamdulillah kita sudah berjalan kurang lebih selama 1 tahun. Tepatnya itu sejak April 2023 itu sudah mulai kita sosialisasikan secara aktif melalui promkes yang setiap bulannya itu, kemudian juga sudah mulai kita bagikan kepada keluarga pasien dan juga pasien, khususnya yang kita bagikan itu tuh pada pasien-pasien yang dalam catatan kita itu mereka yang tidak patuh terhadap jadwal kontrol atau jadwal kunjungan ke rumah sakit, kemudian juga yang kita fokus bagikan kartu ini itu kepada pasien dan keluarga pasien dengan jumlah obat yang banyak, atau biasa kalau kita sebut itu polifarmasi ya Mbak Nadia. Ya, karena kan obat-obat yang banyak, minum obat yang banyak itu tentunya membutuhkan effort yang lebih lah daripada kalau kita hanya meminum satu obat, sehingga itu juga menjadi fokus kami untuk sebagai target untuk penerima kartu ini, seperti itu. Oh iya, baik. Ini ada yang pertanyaan sedikit tentang ada nggak sih kriterianya gitu pasien ini yang untuk mendapat kartu ini tuh, atau semua pasien bisa mendapatkan kartu ini? Oh ya, jadi kalau untuk kriteria, sebenarnya kami ada kriteria tertentu yang menjadi target utama kami sebagai penerima manfaat kartu ini. Yang pertama yaitu yang tadi saya sebutkan, pasien dengan jadwal kunjungan yang tidak teratur, baik itu yang melewatkan waktu kunjungan, melewatkan bulan seperti itu, ataupun yang dia jadwal kunjungannya itu telat seperti itu. Karena kita bisa tahu data itu semua dari rekam medis pasien tentunya. Kemudian yang kedua itu adalah pasien-pasien dengan obat atau dengan pengobatan polifarmasi seperti yang tadi saya sebutkan itu Mbak Nadia. Kemudian yang ketiga itu sasaran kita adalah keluarga pasien yang mendampingi atau yang menjadi pengawas minum obat bagi lebih dari satu pasien di rumahnya.
Jadi memang ada pasien-pasien kita itu yang ini keluarganya nih, satu misalnya nih kakaknya nih yang di rumah gitu, tetapi dia bertanggung jawab untuk mengawasi 2 orang adiknya di rumah yang kebetulan menjadi pasien kita. Nah, tentunya supaya obatnya tidak tertukar, kemudian jadwal minum obatnya tidak terlewat, itu tentunya kita akan bantu dengan kartu ini. Kemudian yang selanjutnya adalah pendamping minum obat pada ini Yayasan JEM, kemudian PSBR, Panti Sosial Bina Remaja, dan juga di Panti Jompo. Itu alhamdulillah kita juga sudah mulai mensosialisasikan dan juga sudah mulai aktif untuk kami memberikan bantuan kartu ini kepada para pendamping minum obat bagi pasien-pasien di yayasan-yayasan tersebut. Berarti sudah sampai ini ya, mencakup pendamping minum obat di Yayasan JEM ya, dan kemudian PSBR dan juga Panti Jompo. Luar biasa sekali. Ini inovasinya sangat luar biasa ya, sampai sudah bisa bekerja sama dengan instansi lain ya, seperti itu ya Mbak Ika ya. Iya, karena kan kebetulan juga mereka memang ada pasien-pasien kita dari yayasan tersebut. Iya, betul. Kemudian untuk penerima manfaatnya ini apakah hanya sebatas pasien saja atau bagaimana ya? Ya, kalau penerima manfaat pastinya untuk pasien sendiri pasti akan merasakan manfaatnya ya Mbak Nadia ya. Jadi ada beberapa pasien kita ini yang memang dia tanpa pendamping minum obat di rumahnya gitu kan. Jadi ada kemarin kami juga sempat saat sesi konseling kami juga sempat menanyakan kan bagaimana nih kalau minum obat di rumah kalau tanpa ada pendampingan gitu kan. Kemudian kami tawarkan untuk bantuan kartu pengingat minum obat ini ya, alhamdulillahnya mereka merasa seperti lebih semangat gitu ya, karena mereka seperti kalau kata salah satu pasien kita tuh dengan dia mengisi kartu ini, dia tuh kayak merasa wah ini gimana sih caranya supaya aku cepat habis. Jadi kayak merasa seolah-olah kayak ngisi kupon undian atau kayak gitu kayak gitu kan, gitu ya, merasa untuk lebih ngisi excited itu ya. gitu, katanya lebih terpacu aja kayak gitu. Jadi kartu ini kalau nggak salah sama pasien itu waktu itu ditaruh di kamarnya seperti itu, karena kan kita memang juga sengaja memilih warna-warna yang menarik. Mungkin ini tidak terlalu mencolok, tetapi saya rasa ini cukup menarik lah, menarik perhatian gitu, eye catching kalau bahasa anak sekarang gitu kan ya. Jadi kalau salah satu pasien kita itu kebetulan usia kuliah gitu ya, jadi setiap dia pulang kuliah itu memang dia sengaja taruh ketika dia buka pintu kamar itu dia memang sengaja taruh di tempat yang langsung terlihat seperti itu. Jadi kata dia sih ini alhamdulillah ngebantu banget. Jadi begitu dia buka pintu kamar, dia ngeliat kartu ini, oh iya ini sudah waktunya minum obat seperti itu. Jadi alhamdulillah pasien kita itu yang tadinya sempat melewatkan waktu kunjungan karena dia merasa ya udah sih nggak apa-apa gitu kan kalau nggak minum. Oh ternyata setelah sesi konseling itu kita bantu jelaskan seberapa penting sih manfaat kalau minum obat seperti itu kan, minum obat secara teratur, secara patuh. Ya alhamdulillah kita bantu secara konseling, kemudian dengan adanya kartu ini sejauh ini sih alhamdulillah dia menjadi lebih teratur untuk datang setiap bulannya seperti itu. Wah luar biasa ya, berarti manfaat yang benar-benar sudah dirasakan oleh pasien itu manfaat yang sangat-sangat positif ya Mbak Ika ya. Alhamdulillah. Oke, semoga ini inovasinya sih makin bertambah, lebih memberikan dampak positif lagi ya. Kemudian ini kan saya lihat bentuknya kartu ya Mbak Ika ya. Betul. Mungkin bisa itu banyak nomor-nomor di situ. Iya. Mungkin bisa dijelaskan untuk pengisian kartunya. Oh iya. Seperti apa ya? Ini biasa pasti kami jelaskan pada saat kami memberikan kartu ini kepada pasien ya Mbak Nadia ya. Tapi di sini khusus untuk sahabat Atma saya akan jelaskan pada kesempatan kali ini. Jadi sahabat Atma, kartu ini memiliki sebenarnya satu buah saja tapi bolak-balik ya. Jadi di lembar yang depan
itu sengaja memang kami sisipkan di sini manfaat minum obat ini, kalau sahabat Atma bisa lihat. Jadi di sini kami sengaja memberikan mencantumkan manfaat minum obat supaya apa? Supaya sahabat Atma semua dapat terus teringat, dapat terus termotivasi untuk terus minum obat, karena sahabat Atma bisa selalu melihat nih manfaat-manfaat positif dari minum obat yang akan sahabat Atma rasakan seperti itu. Kemudian di lembar baliknya, nah di sini kami tentunya memberikan identitas supaya apa? Supaya yaitu tadi kalau di rumahnya pasiennya ada lebih dari satu, itu jadwal minum obatnya, aturan minum obatnya itu tidak akan tertukar. Itulah pertama, makanya kita berikan identitas pasien. Kemudian di bawah sini ada juga kami berikan untuk identitas obat, berikut juga aturan minum obat dan jadwal kontrol untuk di bulan berikutnya. Nah, untuk identitas pasien dan juga identitas obat ini biasanya akan kami bantu isikan di instalasi farmasi. Lebih tepatnya akan kami bantu isikan di saat sesi konseling kita. Kemudian ini yang kotak-kotak ini Mbak Nadia ya, di sini ada angka 1 sampai 31. Nah, ini adalah kalender lah bahasa enaknya gitu kan, kita sebutnya ini sebagai kalender. Jadi kita akan mengisinya tuh tidak mesti dari nomor 1 Mbak Nadia. Jadi kita akan memulai mengisinya itu di tanggal pasien itu berkunjung. Katakanlah misalnya hari ini nih pasien berkunjung, misalnya hari ini adalah tanggal 11, maka kita akan mulai mengisinya itu di kotak nomor 11 ini. Biasanya nanti akan kami berikan tanda, entah itu stabilo, itu yang berwarna gitu, kita akan berikan tanda di tanggal 11 ini. Kemudian nanti pasien akan memberikan tanda itu tepat di saat dia mengkonsumsi obat. Jadi misal ini adalah obat A, aturan minumnya adalah 1 kali sehari di malam hari sebanyak 1 tablet. Maka ketika malam hari setelah makan malam pasien tersebut mengkonsumsi obat, maka dia harus menandai di tanggal 11 di kolom M, karena di sini PSM artinya pagi, siang, malam. Nah, ketika jadwalnya itu adalah malam 1 tablet, maka pasien kami akan instruksikan untuk menandai di kolom M di angka 1. Artinya pasien di tanggal 11 pada malam hari setelah mengkonsumsi obat sebanyak 1 tablet. Nah, bagaimana kalau obatnya setengah tablet Mbak Ika atau seperempat? Kami juga sudah menyiapkan kolomnya. Jadi pada masing-masing waktu minum di pagi, siang, dan malam ini ada bulatan. Ini anggap saja kita anggap sebagai bentukan tablet ya Mbak Nadia. Jadi di sini ada 1 artinya 1 tablet, kemudian setengah itu ketika tabletnya memang harus dibagi 2, kemudian seperempat ketika memang minumnya harus dibagi 4. Nah, kami di sini juga menekankan kepada pasien dan keluarga pasien ketika memang terjadi kelewatan waktu minum obat, maka kami juga berpesan bahwa silakan dilewatkan saja isiannya. Jadi itu kan bisa untuk sama-sama kita evaluasi pada kunjungan pasien yang berikutnya. Karena memang ada nih Mbak Nadia ya, jadi pasien itu waktu datang sudah kami berikan kartu nih, ternyata datangnya tetap lebih lambat daripada jadwal kontrol seharusnya. Nah, setelah kita evaluasi bersama, oh ternyata keluarga pasien itu bilang bahwa Mbak, ketika di tanggal sekian sampai sekian dia minum 1 tablet, dia nggak bangun-bangun nih, gitu kan, tidurnya terlalu lama. Tapi ketika Mbak di tanggal selanjutnya saya mencobakan obatnya itu setengah tablet, dia enakan nih tidurnya. Nah, itu kan sebenarnya kalau dalam keilmuan kita tentunya kita tidak memperkenankan nih pasien mengutak-atik dosisnya sendiri ya. Jadi itu juga bisa menjadi bahan kita sebagai apoteker untuk bagaimana mengkomunikasikan dengan psikiater, dengan dokter perihal kondisi pasien, karena tentunya tidak semua pasien ini berani seperti itu ya mengungkapkan pada saat ke dokter. Jadi ya salah satu juga manfaat kartu itu ya begitulah, apa yang pernah kita iniin. Jadi
Alhamdulillah respon dari keluarga pasien itu juga positif. Itu selain kita membantu mereka di rumah, juga itu juga bisa sebagai ya jembatan untuk kita berkomunikasi mengenai kondisi pasien di rumah itu dengan dokter, sehingga kan jadinya dosisnya bisa disesuaikan, aturan minum disesuaikan sesuai dengan kondisi pasien saat di rumah, seperti itu. Luar biasa ya. Berarti kartu ini juga bisa sebagai tools ya berkomunikasi ke tenaga kesehatan lain ya, seperti psikiater di sini. Dan cara pengisiannya juga tadi sangat mudah sekali ya Mbak Ika ya, sudah jelas di situ, tinggal diisi nama dan identitas yang lain, kemudian diberi penanda di pada jadwal kedatangan pasien ya di situ. Betul. Kemudian tinggal dicontek aja ya, minumnya pagi, siang atau malam, 1 tablet setengah dan 1/4 ya. Luar biasa sekali. Mungkin terakhir ini closing statement dari Mbak Ika. Ya, sahabat Atma, perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa kepatuhan minum obat itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting, khususnya bagi pasien-pasien yang menerima pengobatan kronis atau pengobatan jangka panjang. Kenapa? Karena dengan patuh minum obat, dengan teratur minum obat, artinya kita lebih menyayangi diri sendiri, karena dengan teratur minum obat, dengan patuh minum obat, kesehatan kita, harapan kita kesehatan kita selama kita di rumah itu menjadi lebih stabil, lebih terjaga, dan tentunya hidup kita juga menjadi lebih produktif. Mungkin closing statement dari saya itu, yuk patuh minum obat bersama Temu Kerabat. Terima Luar biasa. Oke, sahabat Atma, itu tadi bincang-bincang kita dengan narasumber kita, Mbak Ika. Nah, kemudian untuk info lebih lanjut dapat menghubungi hotline service kami di 0811 587 8787. Akhir kata, saya Nadia dan saya Ika. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Kita akan tayang di 2 platform ya, yaitu di Spotify, kemudian juga di YouTube ya, YouTube RSJD_AHM Official. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat jiwa dan raga. Terima kasih.